Nah, kemudian selanjutnya babu ma jaa fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla ta'am wa ba'da ma yafrughu minhu. Berikutnya adalah informasi yang didapatkan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum makan dan sesudah makan. Ini ya, doa Rasul sebelum dan sesudah makan. Pertama, hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Abu Ayyub Al-Ansari ini sahabat yang menjadi menjadi orang paling beruntung karena saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali tiba di Madinah, rumah beliaulah yang dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Rasul tinggal. Ya, ini di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa arda. Berbicara masalah makanan, Abu Ayyub juga pernah ya, saat Rasul tinggal di rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu seringkali Ummu Ayyub, istrinya Abu Ayyub Al-Ansari ini bikin makanan khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bikinin makanan, dan masya Allah, kalau masih ada sisa-sisa bekas makanan Rasul, mereka berebutan untuk makan sisa makanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keberkahan Rasulullah, tabarruk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sisanya berebutan antara Abu Ayyub sama Ummu Ayyub. Tapi satu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihidangkan sebuah makanan di mana makanan itu ada bawang putihnya, bahasa Arabnya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan makanan dalam keadaan tidak tersentuh bawangnya itu. Kemudian Abu Ayyub nanya sama Rasul, takut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini marah atau mungkin ada sesuatu yang salah dari masakan itu. Ya Rasul, kenapa kok masakannya Ummu Ayyub tidak dimakan ya Rasul? Apakah ada yang salah dari penyajian kami terhadap makanan ini untuk dirimu ya Rasul? Oh, enggak apa-apa, enggak ada yang salah kata Rasul. Hanya saja ini ada bawang putihnya, ada bawangnya. Sementara saya tidak makan bawang kata Rasul. Tapi ini bukan dalalatut tahrim kepada umatnya Rasul, bukan mengharamkan kepada umat Rasul. Jadi umat Rasul mah tetap boleh makan bawang. Kenapa? Saya ini banyak interaksi sama Jibril. Saya tidak mau ketika saya berkomunikasi, mulut saya tuh memberikan aroma yang terlalu menyengat begitu. Ya, jadi ada yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak respon, nggak selalu bermakna haram, enggak. Ya, seperti makan bawang. Kalau untuk umatnya Rasul, sok silahkan makan saja. Nanti juga terjadi di momentum ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau tidak salah bersama Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, tapi tidak ada di Syama'il ya, ini tambahan saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dihidangkan makanan, tapi ada satu hal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berani makan. Jadi disiapkan dup. Dup itu sejenis kadal gurun. Kadal gurun itu. Wah, Rasul tidak mau nyentuh itu. Terus apakah ini menjadi hujah ya, dalil bahwa kita diharamkan makan dup? Tidak. Kata Rasulullah, kami di Mekah tidak terbiasa makan ini. Tapi kalau kalian mau makan, makanlah kata Rasul. Tapi saya tidak makan. Nah, begitulah cara menolak yang baik, cara menolak yang halus. Rasul tidak pernah menghina makanan, kita pernah bahas ini. Rasul tidak pernah menghina makanan, merendahkan makanan seseorang, apalagi kalau disajikan untuk kita. Rasul itu cuma dua. Ya, kalau enak Rasul akan puji,
Kalau Rasulullah kebetulan tidak bisa makan karena ada satu dua hal, Rasul nggak menghina. Rasul hanya cukup meninggalkannya saja atau memberikan penjelasan bahwa beliau tidak makan itu. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Ini hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kami menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kami membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di satu hari. Ini kata-kata ini akan banyak kita temukan dalam hadis ya. Kunna 'inda Nabi gitu banyak. Ini adab. Adab dalam komunikasi bahwa kami dengan segala kerendahan hati membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan Rasul ikut kami, bukan kami yang ikut Rasul. Ini adab ya, adab. Faqarraba ta'aman, kemudian kami dihidangkan makanan. Falam ara ta'aman kana a'zama barakatan minhu. Saya ngerasa, kata Abu Ayyub Al-Ansari, saat kami makan itu makanan ini memberikan keberkahan yang banyak. Rasanya tuh beda kalau berkah itu. Bahkan makanan sederhana itu jadi terasa nikmat. Ini kalau berkah itu. Coba dirasain Pak. Kalau kita bertamu ke rumah seseorang gitu ya, apalagi orang alim, disiapin makanan itu, oh barokah itu. Rasa-rasanya tuh mengundang syahiyah, enak makannya itu. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari sebagai orang saleh merasakan keberkahan itu saat makan menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keberkahannya luar biasa. Awwala ma akalna, ya, ketika awal-awal kami makan. Wala akalla barakatan fi akhirih, tapi kok belakangan tuh nggak seperti di awal gitu, kayak hilang keberkahannya. Nah, ini di antara orang-orang yang khusus bisa merasakan itu. Ya. Orang yang diberikan ketajaman hati sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuk Abu Ayyub Al-Ansari. Kok waktu awal makan tadi kayaknya berkah betul nih makanan itu. Tapi nggak tahu begitu di akhir kok rasa-rasanya ada yang hilang dari keberkahan itu. Maka tidak ada yang layak untuk ditanyakan perihal itu kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berani nanya lah Abu Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, ya, kaifa hadza? Abu Ayyub cuma bilang dengan isyarat doang, Rasul, gimana nih ya Rasul? Gitu doang. Tuh Rasul langsung nyambung tuh, gitu. Padahal nanyanya kaifa hadza? Gimana nih ya Rasul? Gimana nih ya Rasul? Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dzakarna smallahi hina akalna, thumma qa'ada man akala wa lam yusammillaha ta'ala fa akala ma'ahu syaitan." Ya, kita tadi waktu makan itu mengucap nama Allah Subhanahu Wa Taala sebelum makan. Itu yang memberikan keberkahan tadi. Dengan membaca basmalah. Tapi kemudian di tengah-tengah ada yang ngikut nimbrung makan. Dia lupa baca basmalah. Sehingga kemudian syaitan ikut makan bersama makannya orang tersebut. Makanya keberkahan itu berkurang gitu. Ya, yang paham begini hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang hatinya tajam. Jadi, masya Allah nih dialog ini ya. Orang kalau tidak paham kan nggak nyambung tuh. Dia ngerasain ada yang hilang keberkahanannya. Ya Rasul gimana nih? Gitu. Lah kalau kita yang ditanya, gimana apanya Pak? Rasanya kan nanya-nanya tuh, tapi Rasul enggak langsung nyambung sama sama sahabatnya ini Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Rasul, iya. Tadi waktu kita makan kita awali dengan basmalah, makanya berkah betul tuh makan. Kemudian di tengah-tengah ada yang nimbrung, rupanya lupa membaca basmalah sehingga syaitan makan bersama dia maka berkurang keberkahannya. Allah. Makanya ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Sebelum makan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wah kata. Tamam? Baik. Kemudian hadis berikutnya hadis dari Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha.
Beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza akala ahadukum fanasiya ayyadhkurallaha ta'ala ala ta'amih falyakul bismillahi awwalahu wa akhirah." Orang apabila salah satu di antara kalian makan, ya, kemudian dia lupa berzikir, dia lupa mengucap nama Allah, dia lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia ingat di tengah makannya itu, ucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya, dengan nama Allah yang memulai dan mengakhiri. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi kalau kita lupa baca doa, lupa baca basmalah, maka itulah yang harus kita baca. Apa tadi bacanya? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis berikutnya, hadis dari Umar. Umar bin Abi Salamah. Ini Umar bin Abi Salamah. Annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu Umar bin Abi Salamah ini berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Umar bin Abi Salamah masih anak-anak. Masih anak-anak. Kata Umar bin Abi Salamah, wa indahu ta'amun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu punya makanan. Ya. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, udnu ya bunayya, nak sini nak sini. Itu adabnya Rasulullah ya. Bunayya itu disebut dengan anakku. Bunayya itu artinya anakku. Jadi Rasul biasa manggil anak-anak itu dengan sebutan bunayya, walaupun bukan anak kandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama kayak kita lah, ya. Nak sini nak, sini nak. Tapi itu kan halus sekali kan. Ya. Kadang kita kan manggil ya, kalau anak-anak kita panggil namanya. Gitu. Ya. Kalau ini enggak, ya bunayya, wahai anakku, nak sini nak. Ahakaza Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halus sekali. Keelokan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak dan kebiasaannya Rasul kepada anak-anak seperti ini. Fasammillaha ta'ala wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuk sini nak, baca bismillah, diajak makan ya nak. Baca bismillah, kemudian makannya pakai tangan kanan. Ya. Terus ambil yang dekat dengan dirimu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kelembutan hatinya itu mengajak orang untuk makan bareng-bareng, dia hormati siapapun lawan bicaranya, sekaligus di dalam kalimat atau perkataan Rasul itu mengandung pelajaran-pelajaran kepada umatnya itu. Jadi Rasul ini ngajak ya iya, bikin seneng iya, sekaligus mengajarkan. Yang kayak begini-begini nih Pak, yang perlu kita tiru nih. Ngajak gak sekedar ngajak, tapi ngajak yang ada muatan pelajarannya kepada anak-anak. Nak sini nak, ayo kita makan. Ya bunayya, sini sini. Itu bahasa halus sekali. Ya. Ayo baca bismillah, kita makan. Itu pelajaran pertama, adab makan. Kul fasammillah, baca bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Ayo makan pakai tangan kanan. Yang ketiga, kul mimma yalik, ini adab ya. Ambil makanan yang ada di hadapanmu. Jadi jangan tangannya gerasak gerusuk, yang di ujung dicomot, ujung sana dicomot. Nah, jadi diajarkan adab untuk makan. Makan secukupnya, makan yang ada di hadapanmu. Kalau bahasa kita jangan kemaruk gitu. Apa aja diambil. Mama tolong mah sebelah situ mah. Udah bertamu, om ayamnya om sebelah situ om. Ya. Padahal bertamu itu. Enggak, ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, ini lagi di meja makan atau lagi makan bareng, sambil ajarin. Ayo nak, sini makan. Jangan lupa baca bismillah. Makan pakai tangan kanan. Dan jangan lupa ambil yang ada di hadapan. Oh, itu Masya Allah.
Wa hakadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hadis ini menjelaskan 3 adab makan termasuk kita. Jadi ini bukan cuma buat anak-anak saja. Ini pun diperuntukkan untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau makan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu dalam riwayat lain yang tidak diawali dengan basmalah fahuwa abtar, terputus keberkahannya. Terputus. Bahkan kalau kita tak membaca basmalah, membaca zikir, baca doa sebelum makan, syaitan ikut bersama kita makan. Maka hilang keberkahannya. Jadi baca basmalah, makan dengan tangan kanan, ya. Terus makan makanan yang paling dekat dulu, yang ada di hadapannya. Hakata. Selanjutnya an Abihi Riyah bin Ubaidah an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ta'amih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Sa'id Al-Khudri, ketika selesai makan, kalau udah selesai dari makannya, Rasul berdoa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin, atau wa ja'alana minal muslimin. Nah, jadi itu kebiasaan Rasul. Kalau udah selesai makan, Maha suci Allah, alhamdulillah yang sudah memberikan kami makan rezeki seperti ini, ngasih kami rezeki minum, dan menjadikan kami sebagai seorang yang berserah diri, muslim. Nah, ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qala al-'abd alhamdulillah lakafa. Kalau kita ngucap alhamdulillah saja itu pun sudah cukup. Apalagi dengan doa ini, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Nah, ini menandakan kita kenyang, Allah yang ngasih kenyang. Ya. Maka kita puji Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi ngucap ini kita ikat makna dengan rasa syukur kepada Allah, Allah akan tambahkan dengan nikmat yang lain. Karena kan kaidahnya tetap la in syakartum la azidannakum. Ya. Tamam? Ya. Baik. Kemudian hadis dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu wa arda qala, dari Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'atil ma'idatu min baini yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau terjemah letterleknya, kalau makanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah diangkat-angkatin nih, maksudnya kalau Rasul udah selesai makan, nah begitu. Ya. Yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap atau berzikir, membaca doa. Kalau tadi kan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ini riwayat lain. Ya. Rasulullah membaca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ghaira muda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Nah, itu lengkapnya, ya. Maha suci Allah, ya. Segala puji bagi Allah, dengan pujian yang tak terhitung, dengan pujian yang baik, yang berkah, ya. Fihi ghaira muda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Artinya rezeki berlimpah yang nggak pernah berhenti dan habis. Jadi ini ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh dengan beberapa ya versi, ya, termasuk kita ngucap alhamdulillah saja lakafa, cukup. Ya. Di alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Itu boleh. Ya, atau mau disempurnakan lagi, ya, ghaira muda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ya, saya biasanya pakai alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, sampai situ saja. Ya. Kalau mau alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana juga boleh.
atau alhamdulillah saja, tidak apa-apa. Intinya kita memuji Allah sekaligus bentuk terima kasih kita dalam bentuk ucapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tuh kalau kita mau ikat makna begini, kita habis makan, ya Allah, makasih ya Allah, begitu. Sederhana itu. Ya, tapi dengan ujian lebih baik lagi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya Allah. Naam. Selanjutnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'ama fi sittatin min ashabihi faja'a a'rabiyyun fa'akalahu biluqmatain faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law samma lakafakum. Nah, ini dia nih. Ini cerita dari Ummul Mukminin Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan hidangan ya, bersama 6 orang sahabat. Ini kemungkinan ada hubungannya dengan hadis terdahulu ini dari Abu Ayyub Al Ansari. Kemungkinan Rasul lagi makan bersama 6 orang. Ya. Faja'a A'rabiyun, kemudian datang seorang badui. Ya. Terus kemudian makan dengan 2 suapan, baru 2 suapan ikut nimbrung nih makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian nanti setelah selesai mengucap lausamma lakafakum, kalau aja orang Badui tadi itu mau membaca Bismillah maka makanannya tadi akan cukup. Salah satu indikasi makanan tidak berkah, orang itu masih terasa lapar dan lapar. Padahal makanannya sudah cukup. Itu indikasi kurang berkahnya sebuah makanan. Tapi kalau berkah tuh sedikit saja, wallahi cukup. Itu salah satu di antara indikasi keberkahan makanan. Nanti akan banyak sekali analogi-analogi lainnya dari hadis-hadis yang menguatkan. Ya. Rasulullah SAW makan dengan banyak orang, padahal makanannya sedikit tapi cukup. Nah, itu berkah. Ini makan 6 orang, kemudian nimbrung 1 orang, sehingga kerasa nggak berkahnya. Ya. Ya, kata Rasulullah, kalaulah orang yang nimbrung tadi mau baca Bismillah atau ngucap dengan nama Allah, pasti tadi kita makan tuh cukup banget. Hakadha. Ini hadis yang terakhir dari Asyama'il al-Muhammadiyah terkait dengan doa atau ucapan Rasulullah SAW. Ya, diriwayatkan oleh Abi Burdah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardah qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu ridho terhadap hamba ketika memakan sebuah makanan ya, atau dia minum 1 tegukan, setelah itu mengucap alhamdulillah. Jadi minum glek, alhamdulillah. Minum lagi, glek, alhamdulillah. Minum lagi, glek, alhamdulillah. Ya, ini kata Rasulullah SAW, Allah ridho terhadap orang-orang yang minum setiap 1 tegukan atau 1 suapan, 1 makan atau 1 bentuk makan, ya, mengucap alhamdulillah. 1 korma nih diambil, Bismillahirrahmanirrahim, makan. Setelah makan, alhamdulillah. Ambil lagi 1, bismillahirrahmanirrahim. Makan, alhamdulillah. Bahkan ulama-ulama mengatakan orang yang makan seperti itu, maka dia makanan itu tidak akan mendorongnya kepada syahwat dan maksiat. Orang yang makan dengan cara tadi itu masyhur indal ulama. Makan bismillahirrahmanirrahim, begitu kemudian selesai makan ucapkan alhamdulillah. Minum juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Glek, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Glek, alhamdulillah. Tapi ini modelan kita yang sedang tidak dalam kehausan, tidak dalam kelapa. Ya. Kalaupun bisa menahan dengan cara baik adab seperti itu, kata para ulama, makanan itu tidak atau minuman itu tidak akan mendorong dia kepada maksiat. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Mungkin itu saja dulu pembahasan kita terkait Syama'il al-Muhammadiyah, ya.
tentang doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik sebelum dan sesudah makan. Kita akan lanjutkan lagi tentu saja di pertemuan berikutnya. Semoga Allah kasih kita umur panjang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala istiqomahkan kita dalam menuntut ilmu dan Allah golongkan kita bersama orang-orang yang diridhoinya insya Allah. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.